Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Arafik selaku Kepala SMP Cinta Kasih Seci. Yang kami hormati Ibu Hanli Mulyani, narasumber webinar parenting kali ini. Selamat pagi. Tentunya yang sangat kami banggakan semua papa mama, bapak ibu orang tua siswa Sekolah Cinta Kasih Seci. Dan tak lupa juga kepada Bapak Ibu Guru SMP Cinta Kasih Seci. Puji syukur kehadirat Tuhan atas anugerah yang telah dilimpahkannya, sehingga kita pada kesempatan ini bisa hadir dalam acara webinar parenting SMP Cinta Kasih Seci yang mengusung tema memahami bakat minat anak dan mengarahkan sesuai dengan cita-cita. Baik Papa Mama, Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita awali acara hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Kepala SMP Cinta Kasih Seci kepada Bapak Arafik, disilakan. Terima kasih Bu Yuwanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ibu Hanli Mulyani selaku narasumber dari kegiatan parenting kali ini. Terima kasih, selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua milik siswa SMP Cinta Kasih Seci, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru SMP Cinta Kasih Seci. Pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hari ini hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 kita diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan seminar parenting ini, dan mudah-mudahan nanti kegiatan ini saya berharap sampai di akhir pelaksanaan kita bisa berjalan dengan lancar. Tema kali ini kita mengambil tentang memahami bakat minat dan mengarahkan kehidupan kita. Ini adalah bentuk benar parenting pertama tahun pelajaran ini, dan pertama juga dilaksanakan dalam kondisi pandemi. Ada beberapa hal yang akan saya informasikan tentang kegiatan ini adalah pertama, kegiatan ini kita kegiatan ini yang kita utamakan di sini adalah untuk para orang tua. Diharapkan nanti orang tua ini bisa mengarahkan anaknya. Saya berharap selama sekolah 3 tahun di SMP ini Bapak Ibu sudah bisa melihat ya kira-kira anak ini mau dibawa kemana. Nanti akan dibantu oleh Ibu Hanli Mulyani yang bisa lebih mengarahkan kegiatan-kegiatan ini kemana. Jadi saya berpikir kadang-kadang gini, misalnya gini, kalau saya jadi orang tua, saya pernah berpikir, oh saya pengen jadi dokter dulu nih misalnya. Wah anak saya harus jadi dokter, karena saya nggak jadi dokter. Nah gitu ya. Saya kira itu sudah hal-hal yang perlu Bapak Ibu tinggalkan. Kedepan itu akan banyak dunia pekerjaan yang baru. Ya, kita nggak tahu ke depan nanti akan apa yang akan terjadi. Sepertinya seperti ini aja sekarang. Siapa yang menyangka bahwa setelah ada pandemi seperti ini ada dunia-dunia pekerjaan baru yang cukup muncul. Ya, seperti ya Zoom Meet ini kalau mau dipikir ya kita nggak pernah nyangka. Ternyata dari Zoom Meet ini orang bisa menghasilkan rupiah yang cukup banyak. Nah daripada itu maka Bapak Ibu ikutilah kegiatan ini sampai selesai. Nanti yang lebih memahami tentang materi ini ada Ibu Hanli ya. Saya mohon Bu Hanli berikan yang terbaik buat orang tua di SMP ini sehingga nanti anak-anaknya terarah.
Terus berikutnya hari ini juga nanti setelah seminar, Bapak Ibu tolong dampingi anak-anaknya untuk penerimaan rapot PTS. Ya, rapot PTS ini kita sudah berjalan selama pembelajaran sudah berjalan selama 3 bulan ini tengah semester. Ya mudah-mudahan dari 3 semester ini nanti akan ada laporan hasil pembelajaran anak-anak. Nanti tolong Bapak Ibu dipantau anak-anaknya, karena kita tetap melaksanakan pembelajaran ini seperti biasa aturan-aturannya. Jadi cuman perbedaannya kita mungkin selama ini belajar tatap muka, ya ini kita melakukan secara daring. Terus kalau misalnya muncul pertanyaan, Pak, kapan kira-kira masuk sekolah? Waduh, saya juga tidak bisa menjawab, ya, karena yang mempunyai keputusan untuk masukkan sekolah itu adalah pemerintah. Saya hanya menjalankan tugas ketika pelaksanaan pemerintah menjalankan, silakan Pak, jalankan secara daring, ya kita berjalankan secara daring. Ya, saya kira hari ini kita fokuskan ke materi kita, ya. Ini mungkin sampai jam 10 kalau nggak salah tadi kata panitia, yang mudah-mudahan ikutin. Saya juga akan mengikuti. Bapak Ibu, silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silakan ditanyakan, ya. Siapa tahu yang mengganjal, jangan sampai nanti Bapak Ibu ngikutin seminar ini tidak dapat apa-apa, kan sangat disayangkan. Ya Bu Hanli, ya ini pematerinya saya lihat ini wah cukup baik ini. Saya itu saja mungkin saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya Bu Hanli, ya saya terima kasih banyak juga sudah bisa hadir di kegiatan ini, dan mudah-mudahan ini menjadi nilai ibadah buat Ibu sendiri untuk kemajuan kita semua. Mungkin itu saya dari saya. Selamat mengikuti seminar. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Rafiq yang telah menyampaikan kata sambutan hari ini. Disampaikan bahwa seminar webinar parenting kali ini akan menjawab keresahan papa mama semua, Bapak Ibu, di dalam mendampingi putra-putri Bapak Ibu untuk mengarahkan, memahami bakat minat dan mengarahkan cita-cita putra-putri Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, Papa Mama yang kami hormati, selanjutnya kita akan sampai di acara inti yang kali ini akan dipandu oleh Guru BK SMP Cinta Kasih Seci. Kepada Ibu Clara disilakan. Terima kasih Bu Yanti sudah mengizinkan untuk memandu acara hari ini. Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah bergabung di Zoom meeting hari ini untuk menghadiri webinar parenting kita pada pagi hari ini dengan topik memahami bakat minat anak dan mengarahkan sesuai dengan cita-cita. Webinar hari ini akan dibawakan oleh Ibu Handi Mulyani. Beliau lulusan dari Psikologi Atmajaya, Jakarta, Master Psikologi Universitas Indonesia. Beliau adalah seorang psikologi klinis, anak, remaja, dan psikolog pendidikan sahabat orang tua dan anak atau sering yang disebut dengan SOA. Beliau memiliki spesialis pada konsultan parenting, konselor, khusus konselor belajar dan karir, konsultan pencegahan penindasan dan kesulitan belajar. Jadi tentu Bapak Ibu untuk tema kita hari ini beliau adalah ahlinya, di mana pada belajar dan karir sesuai dengan tema kita hari ini. Nah, tanpa menunda-nunda, kita langsung mempersilahkan Ibu Hanli untuk membawakan topik hari ini. Namun, Bapak Ibu, saya akan menjelaskan untuk sesi hari ini. Bu Hanli akan menjelaskan materi selama 1 jam dan sesi tanya jawab selama 25 menit. Untuk Ibu Hanli dipersilahkan. Baik, selamat pagi. Terima kasih Bu Clara. Halo Pak Rafiq, selamat pagi. Terima kasih Ibu Yuwanti. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih atas undangannya sehingga kita bisa bertemu pagi hari ini meskipun via Zoom. Dan saya berharap kita semua dalam keadaan sehat ya, dan kita tetap harmoni di dalam keluarga kita masing-masing. Hari ini saya diminta untuk sharing mengenai minat bakat dan cita-cita anak ya. Ini adalah salah satu topik kesukaan saya, dan itu memang salah satu fokus karya saya sehari-hari ya sebagai psikolog pendidikan. Saya siapkan dulu materinya. Tadinya saya berpikir bahwa acara ini dimulai dari jam 8 sampai jam 10 gitu ya, 2 jam. Sehingga materi yang saya siapkan cukup banyak. Semoga bisa saya selesaikan semua. Mohon maaf kalau nanti saya bicaranya lebih cepat gitu ya.
atau kalau misal memang tidak keburu ya saya akan sampai maksimalkan yang saya bisa sharingkan ya. Nah, jadi memang seperti Ibu Clara bilang, salah satu fokus karya saya adalah membantu anak-anak remaja dan orang dewasa, mostly remaja ya, untuk menemukan minat studi dan karir mereka. Jadi sejauh ini saya sudah membantu 1.400 remaja pada umumnya dan orang dewasa untuk menemukan passion, minat ya, studi dan karirnya, dan mereka adalah anak-anak muda yang luar biasa kalau misalnya kita bisa menggali potensi mereka dan mengarahkan mereka dengan luar biasa. Nah, dan saya sendiri pernah salah karir ya, nanti saya ceritakan sedikit, tapi tidak pernah salah jurusan kuliah, dan saya baru mulai mengikuti dan menemukan passion saya, berani untuk keluar mengikuti passion saya, itu di tahun 2011 dan memulai SOA baru di 2012. Jadi saya sempat berkarir sebagai HRD, itu di Astra dan di Garuda Food selama 9 tahun, dan itu bukan passion saya ya. Nah, materi saya memang dalam bahasa Inggris, PowerPoint ya, karena saya belum sempat menerjemahkan lagi, tapi saya akan menyampaikannya dalam bahasa Indonesia ya. Nah, Bapak Ibu yang mungkin ada yang bekerja ya, atau pernah nggak kita misalnya mendengar istilah, aduh nggak suka nih hari Senin gitu ya, I don't like Monday gitu. Terus kalau udah hari Jumat, I like TGIF, thanks God it's Friday gitu ya. Kalau misalnya udah hari Jumat tuh rasanya seneng banget ya. Tapi kalau udah hari Minggu rasanya terbeban banget, kayaknya aduh besok kerja lagi, kayaknya nggak ada antusiasme, nggak ada semangat gitu untuk bekerja. Nah, pernah mengalami ini mungkin dirinya sendiri pernah, atau melihat orang ya. Saya pernah mengalami ini waktu saya dulu bekerja di corporate ya sebagai HRD. Aduh kayaknya kalau udah Jumat saya seneng banget ya, kalau udah hari Senin tuh aduh, kalau udah hari Minggu bahkan ya, aduh kayaknya nggak semangat banget untuk besok pergi ke kantor kerja. Waktu itu saya juga nggak terlalu tahu kenapa gitu ya. Saya cuma pikirnya HRD-nya yang nggak cocok pada waktu itu. Saya mikirnya apa saya di marketing aja gitu ya, karena banyak orang bilang saya cocok jadi orang marketing gitu ya. Nah, ternyata nanti saya jelaskan perjalanan saya ternyata juga bukan marketing ya, tapi passion saya ada di area yang lain. Nah, terus kemudian kita lihat ya, survei yang dilakukan di Amerika. Itu ini sumbernya. Saya berterima kasih apabila layarnya tidak ditulis-tulis supaya orang-orang yang lain bisa melihatnya dengan jelas. Dan terima kasih ya untuk kerjasamanya. Nah, jadi kita lihat top surveinya. Penyesalan tertinggi orang-orang di dunia ya itu katanya berhubungan dengan pendidikan, artinya salah milih jurusan gitu ya, terus salah milih karir ya, seperti saya dulu salah milih karir ya. Terus kemudian baru yang ketiga romance. Tadi saya pikir romance itu nomor 1 Bapak Ibu ya, ternyata ini nomor 3 ya, dan ini sumbernya saya ambil dari sini. Lalu berarti kita lihatnya banyak sekali bahkan orang di dunia itu yang menyesal karena salah milih jurusan studi, salah memilih karir. Itu top 2 ya. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Dengan orang-orang di Indonesia, anak-anak di Indonesia, kita lihat datanya. Data dari CCN, Indonesia Career Center Network, itu mengatakan bahwa 87% siswa-siswi di Indonesia merasa bahwa mereka salah memilih jurusan studi, ya, baik di SMA maupun di perkuliahan, seperti itu. 87% loh Bapak Ibu, bukannya 87% yang merasa nggak salah, ini 87% yang merasa salah. Wow, banyak sekali kan. Waktu SOA juga menjalin kerjasama dengan sebuah universitas besar ya di daerah Tangerang Selatan. Kami membantu dalam program edukasinya sekolah. Nah, waktu itu direktur marketingnya bilang begini ke saya, Bu Hanlin, tahu nggak dalam semester ini ada siswa di universitas kita itu ada 500 ya,
itu yang minta untuk pindah jurusan ya. Nah, artinya kalau satu angkatannya itu 2.000 aja katakanlah siswanya, berarti kan itu sekitar 25%-nya ya kan yang mau pindah jurusan ya. Seperti itu. Kita lihat ini masih di tahun 5 Februari 2020 ya, beritanya masih dari CCN tadi. 87% mahasiswa mengaku salah jurusan. Ya, artinya ini data belum, informasi ini, berita ini belum lama, masih di tahun yang sama ya. Nah, apa sih dampaknya kalau kita tuh salah pilih jurusan ya, salah pilih karir, dampaknya apa? Kita mungkin kesel ya, karena kalau kita melakukan yang kita nggak suka, itu kan rasanya kan kayak, gitu ya, nggak suka, nggak antusias, kesel, frustrasi ya. Terus kemudian yang terburuk bisa depresi, sampai ada satu kisah saya dengan klien saya di ruang konseling, anak perempuan, dia saat ini kuliah di sebuah universitas, ambil jurusan bisnis ya, dan dia bilang begini, dia udah masuk ke depresi awal ya. Aku kayaknya rasanya nggak tahu hidupku untuk apa, katanya. Aku rasanya hidupku ini bukan untukku sendiri, dia bilang gitu. Rasanya hidup ini bukan milik aku sendiri. Jadi singkat cerita Bapak Ibu, orang tuanya ini sangat dominan. Jadi orang tuanya yang mengatur. Gimana? Urusannya harus apa? Nanti kerjanya harus apa. Jadi orang tuanya yang mengatur, meskipun dia sudah SMA, meskipun dia sudah kuliah, masih diatur. Kalau anak TK masuk ke SD, SD-nya dipilih dan ditentukan oleh orang tua, benar. Karena anak TK masuk SD, kita belum bisa berdiskusi dengan mereka mau sekolah di mana. Even dari kelas 6 SD, mau ke SMP, kita sudah bisa ajak anak untuk berdiskusi sekolah apa yang dia suka ya, untuk eksplorasi bersama. Dan ini sampai SMA masih seperti itu ya. Nah, jadi dia mengalami depresi awal. Terus motivasinya juga pasti jadi berkurang. Ya, kita nggak suka soalnya kan. Terus kemudian produktivitasnya jadi berkurang. Kita nggak all out ya, seadanya. Dan kita bisa jadi kutu loncat. Jadi saya pernah menemui juga anak, mamanya untungnya mampu ya secara finansial ini keluarga ini. Jadi anaknya kuliah, bayanginnya kuliahnya di Australia, bukan di Jakarta loh ya, biayanya kebayangkan, nggak cuma biaya, juga waktu, nggak cuma waktu, secara psikologis juga terdampak. Ya, jadi anaknya kuliah A di Universitas A, dia di Australia, pindah ambil jurusan B, ya, terus pindah sampai ke Malaysia, ya, pindah sampai ke Bandung, jadi 4 kali tracknya, Australia, Malaysia, Bandung, gitu ya, dan sampai dia kuliah di Bandung pun dia merasa belum pas, makanya waktu itu dia ketemu untuk melakukan career assessment, ya, bersama dengan kami. Nah, kenapa sih kita perlu membantu anak-anak kita untuk menemukan pilihan studi dan karir yang tepat? Karena kalau kita melakukan apa yang kita suka, passion, saya bilangnya passion ya, minat itu passion, minat ya, kita akan happy. Coba ibu-ibu, di sini kan banyak ibu-ibu ya, ibu-ibu yang hobi masak siapa? Yang punya passion di masak? Ada? Coba resan ya. Nah, bedanya ibu-ibu ya yang memang punya passion masak, suka masak, minat masak, sama ibu-ibu yang masak ya karena memang perlu masak, beda ekspresinya pasti. Ibu-ibu yang memang perlu masak karena harus masak ya untuk keluarganya, masaknya oke, hari ini sayur asam sama ayam goreng ya. Oke, besok ya tempe orek sama bihun misalnya ya. Tapi kalau ibu yang suka masak, passion dan minat, dia akan eksplorasi. Kalau ayam gorengnya bumbunya dicoba dimodifikasi ya, ini pakai ini nanti jadi gimana ya. Jadi happy, ketika masak dia happy, dan dia memberikan best effortnya, all out ya. Nggak cuma sekedar masak, ada makanan, ya, tapi dia eksplorasi ya, dia all out ya. Sehingga akhirnya apa yang dia lakukan menjadi lebih berdampak pada dirinya, pada keluarganya, pada sesamanya seperti itu. Jadi kenapa kita perlu membantu anak-anak untuk memilih jurusan studi dan karir yang tepat, bring happiness ya. Ketika kita menyukai
sesuatu yang kita suka, ya, itu kita akan bahagia, ya. Terus kemudian kita akan all out. Nih bapak-bapak di sini ada nggak yang hobinya misalnya mancing? Nah, dipaksa-paksa nggak sama istrinya untuk mancing? Enggak kan? Wah, dengan antusiasmenya sendiri beli alat pancingnya, bahkan koleksi alat pancingnya, pergi mancing. Nggak ada yang maksa dia untuk pergi mancingnya, nggak ada yang maksa dia untuk mengkoleksi alat pancing karena suka, ya. Nah, Bill Gates katanya pernah ditanya tuh sama temannya, ya. Ini saya nggak tahu ceritanya benar atau enggak, ya. Saya cuma pernah mendengarnya. Bill, ini kalau pakai bahasa orang Jakarta, ya. Bill, tuh nggak salah ya kerja 18 jam sehari gitu. Lo nggak capek gitu, ya, si Bill Gates ditanyain kayak gitu. Lalu Bill Gates bilang gini, siapa yang bilang aku lagi kerja, katanya. I'm not working, katanya. I'm just doing my hobby, katanya. Aku nggak lagi kerja kok, ya. Aku hanya melakukan hobiku, ya. Jadi ketika guru-guru mempunyai passion di dunia pendidikan mengajar, guru-guru pergi ke sekolah nggak merasa dia sedang bekerja, tapi sedang melakukan hobinya, yaitu mengajar, ya, dan mendidik anak-anak di sekolah, dan akan happy, ya, dan akan all out. Juga profesi-profesi lainnya. Nah, Bapak Ibu, ada satu clinical psychologist, ini orangnya namanya Angela Duckworth, ya. Nah, Angela Duckworth ini seorang clinical psychologist dan beliau juga seorang profesor di Pennsylvania University, Amerika. Nah, apa yang menarik dari bukunya, dari penelitian yang dilakukan oleh Angela Duckworth? Jadi, Angela Duckworth ini tahun 2016 nih buku ini dipublikasikan di dunia. Karena buku ini sangat terkenal dan bahkan di Indonesia pun di toko buku kita ada terjemahan bahasa Indonesianya. Nah, di buku ini dia meneliti apa sih? Dia meneliti begini, orang-orang sukses yang bahagia. Jadi sukses yang bahagia, karena orang bisa sukses belum tentu bahagia, gitu ya. Itu rahasianya apa, gitu. Nah, ternyata dia teliti tuh banyak profesi, ya, mulai dari atlet, ya, awalnya. Terus dia meneliti penulis, ya, saintis, ya, pokoknya semua banyak sekali profesi. Ternyata orang sukses dan bahagia itu punya yang namanya grit, ya, grit. Nah, grit itu ternyata isinya dua, yaitu menyukai, passion, menyukai yang dia pelajari dan dia lakukan, dan faktor X. Nanti kita akan bahas faktor X berikutnya, ya. Nah, Bapak Ibu, waktu saya membaca buku Grit ini, penelitian Angela Duckworth, saya tidak menemukan sesuatu yang baru. Kenapa? Karena saya seperti sedang mengkonfirmasi perjalanan hidup saya sendiri. Jadi, bener banget nih. Jadi Bapak Ibu, ketika saya dulu berkarir di korporasi, saya dulu di Astra Honda Motor dan di Garuda Food, kalau dibilang karir saya bagus atau tidak, sukses. Saya bisa menilai diri saya sukses lah karirnya di korporasi. Kenapa? Karena 29 tahun saya sudah di level manajerial, ya, udah di HR manager, 29 tahun. Tapi Bapak Ibu, saya memang tidak merasa kayak happy gitu, ya. Saya tidak merasa bahwa apa yang saya lakukan dalam pekerjaan saya itu meaningful seperti itu, ya. Itu yang saya rasakan. Jadi ketika saya baca buku ini benar banget, ya, orang bisa sukses tapi belum tentu merasa bahagia dan meaningful. Nah, kita kan pengen anak-anak kita selain sukses, mereka juga merasa bahagia dan meaningful, merasa bermakna apa yang mereka lakukan di dalam kehidupan mereka, ya, apa yang mereka kerjakan di dalam kehidupan mereka. Yuk, kita nanti lihat faktor yang berikutnya apa, faktor X-nya, ya. Jadi menyukai yang mereka kerjakan itu menjadi penting, passion, ya. Nah, kita semua di sini Seci luar biasa, ya, unity in diversity, ya. Kita memiliki latar belakang kepercayaan yang berbeda-beda. Apapun agama kita percaya bahwa kita ada di dunia ini, anak-anak kita ada di dunia ini, itu pasti Tuhan punya tujuan, ya, atas kehidupan kita. Ada rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu yang saya bilang panggilan hidup, ya. Setiap orang itu punya panggilan hidupnya masing-masing. Nah, alangkah baiknya kalau memang kita, anak-anak kita bisa mengetahui benar sejak awal. Saya
baru di usia 34 tahun ya. Di tahun 2011 saya usianya 34 tahun ya, di usia 34 tahun. Tapi saya tidak bisa bilang tidak mengatakan bahwa oh Hanli kamu telat gitu ya. Karena di buku Grit juga passion, journey setiap orang itu beda-beda ya. Nah, cuma kalau misalnya saya tahu lebih awal, mungkin kan nggak perlu sampai 9,5 tahun seperti itu. Dan waktu itu yang membuat saya juga akhirnya sulit untuk keluar dari zona itu adalah sayang. Aduh sayangnya karir yang sudah dibangun, aduh sayangnya gitu ya. Dan mikirin kenyamanan-kenyamanan yang saya sudah dapatkan pada saat itu ya. Nah, jadi yuk kita bantu anak kita benar sejak awal. Nanti memilih jurusan SMA benar ya, kemudian memilih kuliah benar. Ada orang bilang begini, tapi Bu Hanli, orang mau kuliahnya apa juga nanti kerjanya nggak berhubungan dengan itu juga bisa. Betul, bisa. Karena kita manusia, otak kita plastis ya, neuroplasticity selalu siap dilatih, dibentuk. Kita bisa belajar sampai akhir hayat ya. Nah, tapi kan sayang, kenapa nggak cara mikirnya begini? Loh, lebih baik kalau yang dipelajari di universitas memang sesuatu yang dia suka dan akan dia pakai kan? Gitu loh ya. Cara berpikirnya seperti itu dong ya. Nah, yuk kita kenali dulu, ada 10 alasan terutama kenapa sih orang-orang bisa salah milih jurusan dan karir ya. Yuk, alasan pertama. Ini supaya Bapak Ibu tahu ya, dan school counselor juga paham supaya nanti kalau misalnya membantu membimbing anak-anaknya bisa menghindari ke 10 alasan ini. Yang pertama itu the first available, yang pertama tersedia. Saya kasih contoh. Misalnya gini, dia maunya jurusannya mechanical engineering, teknik mesin ya. Dia minatnya itu, pengen belajarnya itu yang dia suka. Lalu dia daftar, kalau daftar ke universitas kan biasanya ada pilihan 1, pilihan 2 ya kan. Nah dia misalnya ngejar negeri ini, katakanlah ngejar ITB misalnya. Pilihan satunya teknik mesin. Pilihan 2 misalnya ya udahlah, duanya apa aja lah misalnya. Pilihan kedua misalnya teknik kimia gitu. Nah, yang diterimanya di teknik kimia. Terus mikirnya gini, yaudahlah, udah diterima ITB juga gitu. Akhirnya ambillah teknik kimia. Ini tetot, ini keliru ya. Jadi, jangan mencadangkan jurusannya. Yang dicadangkan adalah universitasnya. Artinya, mau ITB, mau universitas swasta atau negeri lainnya, pokoknya semuanya teknik mesin. Gitu ya. Nah, kalau mau diterima di ITB gimana? Kan pengen banget negeri. Tapi yang diterima bukan yang dia suka. Menurut saya, nggak usah milih ITB. Kalau pilihan yang dia terima yang dia nggak suka, kita bisa sukses dari universitas manapun juga kok. Ya, daya juang tadi ya. Dan itu lebih baik karena dia mempelajari sesuatu yang dia suka. Ya. Nah, terus nanti kalau udah kerja juga gitu. The first available misalnya. Pengennya kerjanya di factory, otomotif misalnya, dia di pabrik otomotif, di bagian engineeringnya misalnya ya. Udah keterima dulu, misalnya di perusahaan lain, misalnya perusahaan makanan dan minuman, dan diterima di bagian misalnya marketing misalnya ya. Udahlah, ini udah dapat kerjaan ya. Nah, yang kayak gini ya, jadi kalau memungkinkan, melamarnya memang untuk area yang kita suka, gitu ya. Jadi, yang kedua, itu mencari rasa aman. Setiap zaman, amannya, persepsi amannya beda-beda. Waktu zamannya saya kuliah, saya ingat banget. Saya kuliah tuh tahun 96, masuk kuliahnya, ya, S1-nya. Saya ingat banget jurusan yang dianggap aman pada hari itu, pada waktu itu adalah akuntansi. Saya ingat banget tuh. Jadi gini, kalau udah nggak tahu mau kuliah jurusan apa, udah akuntansi aja. Nggak ada perusahaan yang nggak perlu akuntansi. Jadi kalau belajar akuntansi pasti aman, dapat kerja. Itu saya ingat banget ya. Nah mungkin saat ini udah bukan akuntansi lagi, karena akuntansi sekarang juga udah banyak. Maksudnya sekarang ada jurusan satu finance engineering ya, banyak yang sudah bertransformasi menjadi finance teknologi. Nah saat ini yang dianggap aman itu computer science ya. Sekarang semua serba digital ya. Jadi mau belajar computer science. Saya ada kisah dengan satu anak dari kuliahnya memang kebetulan ini di Australia juga ya, di mana ya, UTS.
anak ini sedang ngambil computer science, ya, sedang nih, ini semester 2, masuk semester 2. Anak ini pengen ngambil computer science, karena dia menganggap computer science, ya, teknik informatika, IT, itu masa depannya, prospek kerjanya, prospek karirnya bagus, ya. Nah, dia udah belajar nih sekarang, tapi mamahnya lihat, kok kayaknya kalau menghadapi pelajaran, ya, apalagi menghadapi kesulitan, anak ini kayak nggak semangat. Akhirnya dia melakukan career assessment lah di tempat saya, dan tidak terlihat minatnya yang kuat di computer science. Jadi motivasi dia ngambil computer science lebih karena itu prospek karirnya, ya, ini pekerjaan yang nanti akan bergaji tinggi. Nah, ini juga kekeliruan yang kedua, ya, yang akan menentukan pekerjaan itu aman atau tidak, karir kita aman atau tidak, diri kita sendiri, Bapak Ibu. Dicatat ya, tidak ada yang bisa memprediksi perubahan zaman. Pekerjaan yang aman sekarang belum tentu aman 10 tahun lagi. Ya, jurusan yang tren saat ini belum tentu tren 5 tahun lagi bahkan. Jadi, mentalitas yang harus dibangun pada anak-anak kita adalah 5 ini. Dicatat ya. Yang pertama, open mind. Oh, ya, kayak tadi Pak Rifki cerita, oh ya, pandemi nih, mau nggak mau semua harus digital learning nih, ya. Ya, jadi kita open mind, ya. Wah, guru-guru yang nggak biasa ngajar melalui teknologi digital, open mind. Ya, kondisi kayak gini, arahnya dunia juga kayak begini. Ya, harus jadi belajar. Yang kedua adalah punya inisiatif. Yang ketiga, inisiatif untuk apa? Untuk belajar, continuous learning. Itu yang paling penting. Menjadi long learning, pembelajar seumur hidup, ya. Jadi harus selalu update dengan perubahan. Belajar lagi. Yang keempat, beradaptasi. Jadi sesudah kita belajar lagi, continuous learning, kita harus beradaptasi. Ya, kita nggak bisa. Saya nggak suka ngajar dengan cara begini, ya. Saya mau tetap tatap muka aja misalnya. Padahal fasilitas teknologi di kotanya ada gitu. Ya nggak bisa, ya harus beradaptasi. Dan yang kelima, berjuanglah, ya. Jadi kita perlu punya 5 mentalitas ini kalau kita pengen pekerjaan kita, karir kita itu aman, ya. Dan kita bisa survive di segala perubahan zaman. So, ini yang tadi saya bilang, ya, open mind, punya inisiatif, continuous learning, beradaptasilah, dan persistent, daya juang. Yang ketiga, money as motivation, ya, ini banyak. Salah satu alasan saya salah memilih karir, ini salah satu alasannya saya, money as motivation. Dan karena saya nggak punya gambaran. Zaman dulu nggak ada nih acara-acara seperti kayak gini, ya, karir day nggak ada. Baru ada mungkin 10 tahun terakhir ini. Zaman saya waktu itu mikirnya, ya namanya psikologi, ya HRD. Dulu cara saya mikir begitu loh, psikologi, ya HRD. Kalau pengen dapat duit banyak gitu. Kenapa saya waktu itu uang adalah sesuatu yang penting buat saya? Karena papa saya sudah meninggal sejak pertengahan perkuliahan saya. Jadi saya termasuk anak yang kuliah pun harus bekerja gitu ya. Nah, saya mikirnya oke, psikologi HRD dan perusahaan yang gajinya besar loh. Langsung saya apply ke Astra waktu itu ya. Jadi money kalau as motivation, itu kita senangnya biasanya cuma awal bulan dan akhir bulan ketika kita menjelang mendapatkan gaji, gitu ya. Dan sesudah itu kita merasa tidak bahagia, ya, seperti itu. Dan ternyata kita bisa mendapat, dan ternyata Bapak Ibu, kalau kita all out, rezeki akan mengikuti, ya. Kita percaya Tuhan tidak akan membiarkan kita tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup kita dengan menjalankan rancangannya, ya. Panggilan hidup kita itu satu, ya, kepercayaan, belief, iman yang harus kita amini, ya. Dan yang kedua, tidak semua anak Bapak Ibu nilai hasil kerja yang dianggap penting adalah money. Nanti saya jelaskan, ya, kalau masih ada waktu. Yang keempat adalah prestis, yang dianggap prestis, ya, keren. Dulu saya dianggap keren itu
Sampai sekarang dokter masih ya, dan computer science ya, lawyer termasuk juga jurusan yang dianggap keren ya. Jadi yang menentukan karir kita, profesi kita keren atau tidaknya diri kita sendiri ya. Kita bisa menjadi dokter yang nggak keren juga, kita bisa menjadi lawyer yang nggak keren juga kok, kita bisa menjadi seorang computer scientist yang nggak keren juga kok. It depends on me ya, diri kita sendiri. Kitalah yang membuat hidup kita berharga dan bernilai untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Karena untuk itulah kita ada di dunia ini. Lalu yang kelima itu tren. Yang tadi saya bilang ngikutin tren. Tren di zaman saya dulu trennya apa ya? Ada masa-masa tren DKV, desain komunikasi visual. Pada saat itu orang berbondong-bondong belajar DKV ya. Padahal belum tentu semua suka art, suka gambar. Sekarang yang dianggap tren itu again computer science, food science, ya actuarial. Ini adalah profesi-profesi yang dianggap tren saat ini. Ini keliru ya. Tren bukan berarti panggilan hidup kita, passion kita, minat kita. Dan tren yang saat ini menjadi tren belum tentu tren 5 tahun lagi ya. Ingat ya, continuous learning. Lalu yang keenam, ikut-ikutan teman. Nah ini banyak nih Bapak Ibu remaja ya. Saya pernah membantu anak-anak di Bandung ya. Sebelum pandemi kan saya juga suka berkeliling kota-kota ya. Ke Surabaya, ke Bandung, ke Semarang untuk memberikan career assessment. Jadi dikumpulin anak-anak sana dan saya datang untuk melakukan terhadap semuanya dalam waktu 2 hari gitu kira-kira ya. Ini di Bandung kisahnya ya. Jadi ada satu ibu cerita, Bu Hanli, ini satu geng BFF katanya pergi ke Jakarta semua, mendaftar ke universitas yang ada di Serpong ya, untuk semua ngambil jurusan bisnis katanya ya. Kau tahu tuh Bu Hanli semuanya senang bisnis apa enggak sebenarnya ya. Jadi ikut-ikutan teman, lu apa? Lu kemana? Jadi ikut deh. Nah ini kita perlu mengedukasi anak-anak kita bahwa tidak perlu ikut-ikutan teman. Panggilan hidup teman belum tentu sama dengan panggilan hidup kita. Minat teman belum tentu sama dengan minat kita, dan it's okay menjadi berbeda ya. Terus kita tetap bisa berteman meskipun beda jurusan, bahkan kita tetap bisa berteman meskipun beda universitas dan bahkan beda negara ya di zaman sekarang ini ya. Dan yang ketujuh itu mengikuti jejak orang tua, Bapak Ibu ya. Banyak orang tua yang masih ingin hidup kedua kalinya di dalam kehidupan anak. Artinya apa? Orang tua ingin anaknya itu menjalani apa yang orang tua inginkan. Orang tualah rancangan hidup anak, perancang hidup anak, bukan diri sendiri, bukan Tuhan. Ya, jadi masih banyak nggak? Masih. Ya, udah mulai berkurang nggak? Udah mulai orang tua udah banyak yang open mind. Ya, dengan acara-acara seperti ini ya. Orang tua sudah mulai lebih open mind. Kadang-kadang orang tua itu memaksakan kehendak orang tuanya juga karena mungkin ketidakpahaman orang tuanya ya akan dunia karir sekarang, akan dunia pilihan studi sekarang seperti itu. Atau mungkin anaknya juga yang nggak ngerti dia mau jadi apa. Artinya orang tuanya ngusulin padahal belum tentu usulannya benar. Atau memang masih ada orang tua memaksakan kehendaknya pada anak. Nah ini kekeliruan yang ketujuh ya. Jadi ingat. Orang tua adalah fasilitator anak, untuk anak menemukan passionnya sendiri, minatnya sendiri. Dan kita bawa dalam doa, Tuhan kita ingin anak kita ini untuk menjadi apa dalam kehidupannya, ya seperti itu. Others people's dream, jadi mewujudkan impian orang. Ini saya punya kisah lagi nih dengan anak SMA. Datang ke ruang konseling saya, sebelum saya konsultasi hasil assessment, saya selalu bertanya, saya mengajak anak berandai-andai, saya kasih kondisinya, tidak ada batasan, tidak ada pilihan yang salah ya, apapun yang kamu butuhkan, dukungannya kamu dapatkan, pokoknya saya kasih seperti itu. Terus kemudian dia bilang, aku mau jadi dokter katanya. Sangat yakin, ya sangat confident, percaya diri dia mau jadi dokter, dan nggak ada yang lain. Lalu saya lihat hasil career assessment-nya, tidak menunjukkan minat menjadi dokter. Terus saya bilang gini, tadi kamu bilang ke Tante Hanli mau jadi dokter, dan kamu sangat yakin bahwa kamu pengen jadi dokter, kamu suka dokter. Tapi Tante lihat dari hasil report kamu tidak menunjukkan kamu punya minat yang kuat di kedokteran, saya bilang gitu. Terus anaknya bilang gini, terus anaknya langsung nangis, Bapak Ibu.
Ketika nangis dia bilang gini, papa suka ngomong, dulu papa pengen jadi dokter tapi nggak kesampaian karena papa nggak punya duit gitu ya. Nah, terus papanya juga kaget ya, papanya kan nemenin ya, kalau konseling studi karir dengan saya, orang tua harus mendampingi. Papanya juga kaget, terus papanya bilang, betul sih Bu Hanli, saya suka ngomong begitu, tapi saya tidak meminta anak saya untuk menjadi dokter, papanya bilang gitu. Terus akhirnya papanya bilang, papa memang pengen jadi dokter nggak kesampaian, tapi papa juga tidak mengharapkan, tidak memaksa kamu untuk menjadi dokter. Memang gak suka, papanya bilang gitu. Terus akhirnya anaknya baru paham, lega ya. Nah itu maksudnya mewujudkan impian orang lain ya. Dan ini kekeliruan yang ke-8 ya. Jadi orang tua tuh suka gitu tuh ya. Nah kamu boleh kok jadi apa aja, antara dokter atau insinyur ya. Saya termasuk pernah mengalami ini Bapak Ibu ya. Ini others people's dream, impian papa saya. Jadi waktu itu papa saya itu menginginkan saya untuk kuliah ekonomi ya. Saya lah Chinese ya, ya taunya ekonomi. Dan papa saya sangat mengagumi sosok Kwee Kian Gi ya. Waktu itu nama universitasnya IB. Jadi waktu itu saya, kamu hanya boleh kuliah di IB jurusan ekonomi. Terserah, mau akuntansi, mau manajemen. Waktu itu kan cuma ada 2. Dan saya nggak suka dua-duanya. Untung saya termasuk anak yang saya mungkin bisa bilang anak yang cukup asertif gitu ya. Saya ngomong ke papa saya, kalau misalnya aku masuk IB ya ekonomi, aku nggak lulus ya, aku gagal, papa yang tanggung jawab, saya bilang. Tapi kalau aku masuk Atmajaya psikologi, aku yang bertanggung jawab gitu. Papa saya tetap kekeh loh, sampai saya masukin kuliah, papa saya nggak bayarin uang kuliah saya, karena itu kan ancamannya. Mama saya luluh ya, akhirnya mama saya yang support saya meskipun dia pinjam uang gitu ya ke temannya, karena mama saya kan juga bukan karir person ya, dia ibu rumah tangga. Nah, tapi akhirnya papa saya melihat keseriusan saya dan di semester-semester berikutnya ya dia support saya juga akhirnya ya. Lalu yang ke-9 adalah mengikuti saran orang lain. Nah, ini menarik Bapak Ibu, karena saya akan gabungkan dengan yang ke-10, School Report. Nilai tertinggi dalam raport itu tidak menunjukkan minat, ya. Nilai tertinggi belum tentu menunjukkan minat. Bakat belum tentu minat, ya. Jadi, saya pernah punya kisah juga dengan satu anak SMA. Dia nggak, sebenarnya dia tahu dia pengen jadi apa. Dia pengen jadi dokter hewan, Bapak Ibu. Dia suka sekali dengan hewan sejak dia kecil, ya. Terus kemudian dia takut ngomong karena dokter hewan, bukan dokter manusia. Mungkin kalau dokter manusia dia nggak takut ngomongnya. Gurunya menyarankan begini, anaknya ambil law aja, Bu, ya law, hukum. Kenapa? Alasan gurunya adalah karena nilai PPKN-nya paling tinggi gitu. Nah ini keliru Bapak Ibu. Nilai tertinggi bukan menunjukkan minat yang tinggi di situ. Ya, jadi ada anak lagi di satu sekolah di international school, anak ini masuk full science ya, Cambridge kurikulumnya, ambil full science semuanya, dan masuk kelas akselerasi. Bayangin ya, udah masuk full science, kelas akselerasi ya. Terus nilai semua sainsnya bagus semua ya, kalau nggak mungkin masuk kelas akselerasi kan. Tapi minatnya Bapak Ibu, hasil asesmennya minat yang nggak ada sama sekali yang berhubungan dengan sains, baik engineering maupun yang berhubungan dengan chemistry dan biologi. Minatnya apa? Filming, lebih ke arah art ya, filming seperti itu. Nah jadi kita pahami mengenai minat dan bakat. Minat itu adalah sesuatu yang kita suka, ya. Saya juga suka bilang passion. Nah, ini minat ini sesuatu yang harus kita eksplorasi. Minat ini bukan sesuatu yang terberi, Bapak Ibu ya. Jadi menunggu aku minatnya apa, ya, supaya gitu ya. Enggak, minat itu harus ditemu kenali, dieksplorasi, terekspos, ya, itu minat. Kalau bakat itu given, ya. Kayak misalnya kemarin saya baru selesai konseling studi karir sama satu anak kelas 8. Kelas 9. Gambarnya bagus banget. Minatnya hanya satu, fokus di art. Sampai saya bilang ke anak ini, kamu terlahir untuk menjadi seorang artis, ya, artis menggambar. Gambarnya bagus dan dia tidak belajar. Benar-benar itu given, bakat, otodidak seperti itu. Nah, jadi kalau bakat itu given.
kalau minat itu perlu tereksplorasi. Tereksplorasinya bisa dari mana? Bisa dari mana aja. Misalnya bisa dari orang tuanya, bisa dari ngobrol dengan school counselornya yang psikolog, jadi tertarik untuk menjadi seorang psikolog pendidikan. Ada melihat misalnya dia pernah melihat pergi ke kebun ya, dia melihat pekerjaan seorang farming, dia pengen jadi seorang farmer juga ya. Jadi bisa melalui banyak hal dalam kehidupannya. Jadi yang penting adalah kita bantu anak untuk eksplorasi. Nah, Bapak Ibu yang masih punya anak SD, apalagi TK, ini saya pribadi loh ya, gak perlu tes minat bakat di usia SD, di usia TK. Ya, pertama, pengen tahu bakat. Mau apa sih setelah tahu bakat? Toh bakat bukan faktor yang paling penentu untuk kesuksesan orang, ya. Dan kalau kita misalnya tes bakat nih di usia SD, TK, oke, bakatnya ini, ya, dan kita kembangkan hanya di bakat itu aja. Padahal usia SD, usia TK adalah di mana usia kita perlu menstimulasi perkembangan multiple intelligence anak. Nanti saya jelasin mengenai multiple intelligence, ya. Terus kalau misalnya kita hanya fokus di situ, gitu ya, oh ini bakatnya di art nih, kita hanya fokus mengembangkan di art. Kan sayang, area lainnya tidak berkembang, ya. Padahal itu usia fondasi, ya. Semua aspek kecerdasannya harus kita kembangkan. Kita nggak mau kan anak kita jago gambar, tapi ketika udah diajak, dia udah ya berhubungan dengan logika, parah. Karena logika math-nya nggak pernah dikembangkan seperti itu, ya. Jadi dan yang namanya minat itu bakat, ya. Yang namanya minat itu kan masih. Coba anak saya waktu itu kelas 5 SD, dia bilang gini, "Mah, aku hitung-hitung, kayaknya aku udah 9 kali ganti cita-cita," katanya ya. Pernah pengen jadi ini. Saya bilang, it's okay, ya. Kamu masih kelas 5 SD, it's okay, ya. Jadi kalau kelas 5 SD, 6 SD, kelas 7 masih belum tahu ya cita-citanya apa, minatnya apa, it's okay, ya. Sambil kita terus membantu dia eksplorasi. Nah, kita lihat rumusannya, Bapak Ibu. Jadi, bakat, kemampuan, itu tidak selalu berhubungan dengan minat. Ada 3 formulanya. Pertama, ada orang punya bakat dan orang punya minat. Ini udah asik banget. Tapi kalau nggak ada faktor X, nggak akan jadi luar biasa, nggak akan jadi prestasi. Ya, ntar kita ketahui faktor X-nya apa. Lalu, ada orang punya bakat, tapi belum berminat. Nggak minat, ya, punya bakat tapi nggak minat. Ini mungkin akan jadinya biasa aja. Karena minat, passion, itu yang akhirnya sebenarnya menjadi motivator internal. Karena suka, ya. Dan ada rumusan yang ketiga. Ada orang belum berbakat, tapi punya minat yang kuat. Dan dia punya faktor X, itu pasti jadinya juga luar biasa. Ini opini pribadi saya sekali lagi. Ada satu figur namanya Agnes Monica, Bapak Ibu. Menurut saya pribadi loh ya, Agnes Monica itu punya bakat di dunia hiburan, ya. Tapi menurut saya, dia bukan orang yang terlahir dengan suara emas, menurut saya loh ya. Kenapa? Karena rasanya suaranya so-so aja waktu dia masih kecil. Waktu dia masih kecil loh ya. Nah, tapi Agnes itu representasi figur yang menurut saya punya minat yang kuat di dunia tarik suara, dan dia punya faktor X yang luar biasa. Minat yang kuat itu buktinya apa? Buktinya dia benar-benar tinggalkan karir aktingnya, dan dia hanya fokus di dunia tarik suara. Dan kalau Bapak Ibu ingat, dia meninggalkan karir aktingnya 100% itu di saat dia lagi top loh, bukan dia udah nggak laku lagi di dunia akting, ya. Dan dia punya faktor X, ya, yang akhirnya membuat karirnya semakin meningkat, dan meningkat. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saya mau menyampaikan ini dulu. Di antara keempat tokoh ini, mana yang paling cerdas Bapak Ibu? Boleh di-chat atau yang mau unmute silakan, mau ngomong. Mana di antara si Albert Einstein, si Michael Jackson, si Jack Ma, si Gordon Ramsay, ya, chef dunia, mana yang paling hebat? Ini semua orang tuh level dunia ya, 4-4-nya level dunia nih. Mana yang paling hebat di antara keempat-empatnya? Ada yang punya pendapat?
Mana yang paling cerdas dan paling hebat? Ada nggak di room chat nih? Jack Ma. Jack Ma, oke, suara siapa itu? Kenapa Jack Ma, Bu? Karena saya pikir dia mampu melihat sesuatu yang orang lain tidak lihat gitu. Oke, itu ya kemampuannya untuk vision ya. Baik, terima kasih Ibu untuk helikopter view ya. Thank you. Saya nggak tahu namanya karena saya tidak bisa melihat, kotaknya cuma sedikit di depan saya. Ada yang punya pendapat lain? Jack Ma, yang paling cerdas, yang paling hebat. Ada satu pendapat. Ada lagi pendapat yang lain? Ada lagi Bu Hani di kolom chat. Michael Jackson. Michael Jackson, oke, yang jawab Michael Jackson. Kenapa Michael Jackson? Ya silakan Pak. Kalau menurut saya empat-empatnya orang yang hebat, karena mereka punya bidang spesialis masing-masing. Oh gitu ya Pak? Iya. Bukan Albert Einstein Pak? Enggak, Albert Einstein mungkin hebat di bidang sains, tapi dia belum tentu bisa nyanyi. Albert Itu suara Einstein siapa? hebat, Yang Bapak namanya siapa? bisa dagang. Jadi terima kasih Pak. Bapak namanya siapa Pak? Kenapa? Bapak namanya siapa Pak? Sarjandi Wijaya. Oke, baik. Terima kasih. Keren. Terima kasih Bapak. Jack Ma betul hebat ya. Jawabannya tepat dan ada jawaban yang lebih tepat lagi yaitu betul. Empat-empatnya cerdas. Empat-empatnya hebat di bidangnya masing-masing. Coba Albert Einstein bisa nggak ya ngedance, nyiptain lagu ya, performing art seperti Michael Jackson? Gak bisa kan ya. Terus kemudian Michael Jackson bisa nggak menciptakan rumus ya fisika seperti Albert Einstein? Juga nggak bisa kan. Nah Jack Ma bisa nggak menyanyi seperti Michael Jackson? Ya juga nggak bisa. Artinya semua hebat di bidangnya masing-masing. Bapak Ibu, kalau anak kita burung, ini perumpamaannya, sangat tidak fair dan tidak mungkin untuk memaksakan dia untuk bisa berenang seperti ikan. Kalau anak kita ikan, sangat tidak fair dan tidak mungkin ketika kita minta dia untuk berlari seperti kuda. Yuk kita bantu menemukan ya apa passion anak kita, apa kekuatan yang ingin dia kembangkan di dalam kehidupannya ya. Jadi IPA, IPS dua-duanya cerdas. Jadilah yang terbaik, mau ambil IPA, mau ambil IPS, jadilah yang terbaik dan kamu suka di situ. Dan terbaik definisi saya adalah menjadi diri sendiri yang lebih baik dari hari ke hari. Tidak usah selalu membandingkan kehidupan kita dengan orang lain, ya. Nah, kita bersyukur dengan seorang psikolog, peneliti, namanya Howard Gardner. Karena sebelum Howard Gardner menemukan teori namanya yang tadi saya bilang multiple intelligence, kecerdasan majemuk, orang-orang yang dianggap hebat, orang-orang yang dianggap cerdas, itu hanya orang-orang yang seperti Einstein dan keturunan Einstein. Ya, dulu orang-orang seperti Michael Jackson, ya, seperti Gordon Ramsay itu tidak dianggap cerdas, ya. Atlet tidak dianggap cerdas, ya. Tapi ternyata Howard Gardner menemukan teori ternyata manusia itu punya yang namanya multiple intelligence dan setiap orang kecerdasannya berbeda-beda, ya. Ada yang naturalis, ya, cerdas naturalis, mungkin ini kayak si Om Bob Sadino, ya. Ada yang body kinestetik, ya, kayak misalnya itu tuh si Rebecca, ya, yang sekarang menjadi balerina ternama, ya. Terus kemudian musical kayak Agnes Monica gitu ya, lalu linguistik mungkin kayak Najwa Shihab, ya, intrapersonal, ya, yang jago mengelola dirinya, mungkin ini Kick Andy, ya, interpersonal juga mungkin Kick Andy, ya. Itu figur-figur yang mungkin mewakili masing-masing area kecerdasan. Biasanya orang punya beberapa, ya, tapi rasanya sulit untuk kita cerdas di semuanya, hebat di semuanya. Ataupun kita jenius, hebat di semuanya, rasanya belum tentu kita minat di semuanya, ya. Nah, faktor X-nya itu apa? Ada yang bisa tebak, Bapak Ibu? Silahkan di chat. Apakah itu faktor X? Oke, langsung unmute juga boleh. Faktor X-nya apa ya? Passion dan
Kalau menurut saya Bu ya, Kenapa Pak? faktor X-nya itu ada beberapa ya. Jadi bukan hanya cuma passion, tapi juga kemampuan dia beradaptasi itu sangat dibutuhkan. Kemampuan dia daya juangnya juga sangat dibutuhkan. Yes, betul. Faktor X adalah daya juang. Thank you Pak. Resiliency ya, sekarang lagi terkenal resiliency. Nah, seperti pada masa COVID-19 ini, kita juga perlu ya yang namanya daya tahan dan daya juang menghadapi pandemi ini ya. Itu faktor X itu adalah resilient, daya juang. Jadi punya minat ya, passion dan daya juang. Nah, jadi ini yang disampaikan oleh Angela Duckworth. Seringkali kita tuh suka terdistract ya dengan bakat. Misal, orang merasa berbakat sekali, bakatnya besar, akhirnya dia nggak mau berjuang. Karena dia ngerasa udah berbakat, udah hebat. Atau orang merasa belum terlalu berbakat, enggak lah suaraku nggak terlalu bagus kok, mana mungkin aku bisa jadi penyanyi, misalnya gitu ya. Akhirnya dia nggak berjuang ya, karena merasa belum bagus ya, nggak bagus, nggak bisa gitu. Udah mulai dengan fixed mindset, cara berpikir yang tidak bertumbuh. Padahal effort counts twice. Daya juang itu jauh lebih penting daripada bakat. Nggak ada orang sukses itu karena bakatnya. Jadi misalnya Kevin Marcus menjadi pebulu tangkis dunia, itu bukan karena bakatnya, tapi karena daya juangnya, latihan tiap hari di pelatnas dari pagi sampai sore ya. Jadi bakat dikali usaha itu akhirnya jadi skill, keterampilan. Keterampilan dikali usaha menjadi prestasi. Jadi usaha ya, daya juang itu yang penting. Yuk kita bangun daya juang anak-anak kita. Angela Duckworth juga bilang, perjalanan menuju kesuksesan itu seperti lari maraton, bukan lari sprint. Artinya apa sih kalau lari maraton? Artinya perjalanan long journey, jangka panjang. Nggak ada kesuksesan itu yang didapat sekejap, nggak ada magic wand ya. Nah, dalam perjalanan ini, Bapak Ibu, yuk tebak-tebak buah manggis lagi. Ada 3 sekawan yang pasti datang ke dalam kehidupan semua orang. Si 3 sekawan ini akan datang ke kehidupan orang sukses. Si 3 sekawan ini juga akan datang ke kehidupan orang yang nggak sukses. Si 3 sekawan ini inisial depannya si M, si B, si S. Ada yang bisa nebak siapa si M? Si M siapa? Malas. Malas, betul. Si B, ini B menjadi tantangan banget nih di masa pandemi ini. Ayo, siapa si B? Berjuang. Bukan. Justru si 3 teman apa? Bosan. Betul, bosan. Yang si S? Si S. Santai males. Si S, nama lain si S itu si T, bisa juga si T. Ada yang bisa nebak? Si S itu si susah, kesulitan, tantangan. Ada nggak sih orang yang nggak pernah males? Nggak ada. Kita kalau ngomong sama anak nggak usah lah ngomong begini. Contoh nih mama nggak pernah males, bohong ya. Contoh nih papa nih ya, nggak pernah nggak pernah mengalami kebosanan, bohong ya. Semua orang itu pasti pernah mengalami kedatangan si malas, kedatangan si bosan, kedatangan si susah atau kesulitan. Kenapa? Karena ini sangat manusiawi, ini normal. Tapi bedanya orang sukses dengan orang yang tidak sukses, ketika si malas datang, orang sukses itu punya daya juang, bertahan, keep doing it meskipun lagi malas, ya. Dia keep doing it meskipun lagi bosan. Dia keep doing it meskipun lagi mengalami kesulitan. Nah, ini bedanya. Jadi bukannya orang sukses nggak pernah malas, nggak pernah bosan, nggak pernah susah. Tapi bedanya sikap mereka menghadapi si malas, si bosan, si susah. Itu yang membedakan hasilnya, ya. Nah, ini satu dari 1.400 anak itu banyak yang suka chat ke saya, ya.
Jadi ini satu anak yang sudah kuliah di Jerman, dapat beasiswa Bapak Ibu anak ini ya. Jadi dia bilang, yang saya mau highlight ini. Jadi dia awalnya dia dapat jurusan biologi. Dia nggak dapat jurusan kedokteran. Karena untuk bisa dapat jurusan kedokteran gitu ya, di Jerman, bukan anak Jerman itu bukan hal yang mudah ya. Nah, dia sempat frustrasi. Jadi pernah konseling ke saya, sempat frustrasi lah pada masa itu. Terus singkat cerita dari konseling itu dia bangkit gitu ya. Terus dia WhatsApp saya, begini. Tante Harley, aku baru diberitahu mengenai penerimaannya 1 minggu setelah program kuliah mulai ya. It was very much a miracle and definitely God's plan. Jadi waktu itu saya bilang, kalau memang kamu diinginkan Tuhan untuk menjadi seorang dokter, kamu akan dibukakan jalannya. Saya bilang, karena dia udah usaha maksimal. SMA-nya di German School dia udah usaha maksimal ya, dia udah do her best ya, pokoknya semuanya udah do her best, tinggal let God do the rest kan, kalau kita udah do our best kan, ora et labora gitu kan. Nah, terus I'm beyond grateful, kuliahnya sekarang sangat menantang, tapi aku enjoy 101%. Jadi dia akhirnya diterima di Marburg University, bukan di Berlin University ya. Nah, dia diterima di Marburg. Dia ambil kedokteran, dan kedokteran itu jauh lebih menantang daripada si biologi, jurusan biologi buat dia loh ya. Tapi aku enjoy 101% itu loh Bapak Ibu. Kalau kita passion ya, kalau kita menyukai, kenapa passion penting? Karena kalau kita menyukai yang kita kerjakan, anak kita menyukai, itu malesnya lebih berkurang. Bosannya juga lebih berkurang. Ketika menghadapi kesulitan juga jadi lebih tertarik. Kenapa? Karena suka, gitu ya. Bapak Ibu, saya mohon untuk sharing-sharing saya berhubungan dengan klien untuk tidak di screenshot, apalagi di-sharingkan di sosial media ya, meskipun sudah tidak ada namanya. Nah, Bapak Ibu, dari 1.400 proses konselingnya juga yang pernah saya lakukan, saya menemukan orang itu ada yang minatnya sangat fokus, ya, yang cuma 1, cuma 2. Tapi ini jarang. Ada orang juga yang minatnya banyak senangnya. Ini juga jarang. Pada umumnya, secara umum orang punya beberapa minat, 3 sampai 5 minat. Ya, itu yang kalau saya simpulkan. Jadi ada minat-minat Bapak Ibu yang bisa diparalelkan. Saya kasih contoh. Pengen jadi psikolog yang juga pengen juga nyanyi. Ini bisa diparalelkan. Ya, kita lihat banyak entertainer yang juga seorang dokter misalnya. Aku pengen jadi seorang, ada minat yang bisa disinergikan, digabungkan. Contoh, seperti saya pengen jadi psikolog, saya juga suka pendidikan, saya juga suka bisnis. Nah, sekarang saya meng-create bisnis, jadi psikolog, dan saya sedang membangun sebuah sekolah juga, ya, sekolah dasar untuk anak-anak dengan kondisi belajar spesifik, ya, learning difficulty. Nah, ini contoh minat yang bisa disinergikan. Nah, tapi ada minat yang memang anak harus milih. Artinya susah untuk diparalelkan maupun disinergikan. Misalnya, aku pengen menjadi seorang lawyer atau aku pengen menjadi seorang dokter, misalnya ya. Nah, ini kan minat yang susah untuk disinergikan maupun diparalelkan. Jadi, disinilah kemampuan kita untuk membuat pilihan. So, kita melihat passion, dan kita juga melihat opportunity karir. Saya minta waktu, saya sharing sampai jam 9.40, hopefully ya. Tanya jawabnya 20 menit, saya akan coba ngejar mengenai career in the future, semoga keburu waktunya. Nah, selain passion, kita juga bantu anak-anak untuk open horizon mengenai opportunity karir. Ya, jadi misalnya gini, ada anak-anak misalnya contoh ekstrim ya, pengen jadi seorang paleontologis, ahli fosil ya, sejarah ahli fosil gitu ya. Dia pengen value, nilai hasil kerjanya dia pengen making money ya, dapat penghasilan besar ya. Nah, ini kan secara opportunity karir di Indonesia nggak besar. Saya bukan bilang nggak ada loh ya, nggak banyak dan nggak besar. Tapi kalau misalnya dia pergi ke Amerika gitu ya, mungkin ini opportunity karir yang ada dan bisa making money seperti itu. Jadi kita harus tahu juga wacana-wacana mengenai itu ya. Nah, situasi zaman sekarang kita lihat, zaman kita Bapak Ibu, yang namanya kuliah itu jurusannya nggak banyak, ya kan? Ekonomi ya paling ekonomi manajemen akuntansi, ya. Teknik, kayak zaman saya itu cuma ada teknik mesin, teknik elektro, sama
baru mulai ada teknik industri sesudah saya semester 4 kayaknya. Kampus saya baru ada teknik industri ya. Artinya pilihan nggak banyak pada waktu itu. Tapi sekarang buset ya. Dan setiap tahun itu pilihan majors itu bisa bertambah. Dan sekarang tidak ada yang namanya standar jurusan. Saya kasih contoh. Universitas A bisa pakai jurusan bisnis manajemen namanya. Universitas B bisa pakai nama jurusan kreatifpreneur. Universitas C bisa pakai nama jurusan entrepreneurship ya. Tapi kalau dibedah ke silabus yang dipelajari itu mirip dan sama bahkan. Jadi zaman sekarang tuh nggak ada standar nama jurusan. Jadi setiap uni kadang-kadang bisa punya nama jurusan yang berbeda-beda. Ya itu kita juga perlu pahami. Jadi perlu dicek sampai ke silabusnya nanti kalau ke universitas. Halo Kok. Nah, ini tadi saya ada order bilang banyak karir-karir jurusan-jurusan tuh yang udah beda ya, dan kita perlu tahu, jangan taunya cuma itu aja ya. Akuntansi manajemen sampai sekarang cuma taunya akuntansi manajemen ya. Nah kita lihat engineering aja banyak banget ya. Ketika kita bicara mechanical engineering, sekarang pun mechanical engineering di break lagi. Ada naval engineering, teknik perkapalan, ada otomotif, ada aero engineering, ya kan? Ada medical engineering rasanya di Indonesia belum ada jurusan ini loh yang bikin perlengkapan alat-alat kedokteran ya, kayak mesin CT scan, MRI, pokoknya semua stetoskop saya berhubungan dengan alat-alat kedokteran ya. Jadi kita lihat engineering aja sekarang banyak sekali. Security, kalau di Indonesia rasanya belum ada security yang swasta. Indonesia rasanya baru kepolisian sama Polri sama tentara ya yang di Magelang. Tapi kalau di luar negeri jurusan security swasta udah banyak ya jurusannya. Oke. Sekarang ada jurusan cyber safety ya yang lagi seru juga tuh cyber safety dan banyak kebutuhannya ya dan bergaji besar juga ya. Perbankan butuh cyber safety. Rasanya semua perlu cyber safety sekarang ya. Terus kita lihat bisnis, dulu cuma ekonomi, akuntansi manajemen, bisnis aja, majorsnya banyak banget ya. Terus kita lihat yang namanya science, life science, dulu cuma dokter, teknik kimia, farmasi ya, apoteker dulu paling cuma begitu. Sekarang ya jurusan science, life science banyak sekali ya, ada jurusan genetik, neuroscience ya. Ini yang sekarang lagi banyak dibutuhkan ya di dalam mengatasi pandemi COVID-19 ya, orang-orang yang bergerak di bidang ini. Lalu fashion, dulu kita cuma taunya fashion ya, fashion design doang gitu kan. Sekarang ada fashion design merchandising ya, ada fashion design, ada fashion styling, fashion journalism, banyak sekali ya. Art and design, dulu kita cuma taunya ya fine art ya, seni rupa zaman kita dulu. Tapi sekarang, atau interior design, atau arsitektur dulu. Nah, ada desain yang berhubungan dengan engineering. Kita bilangnya art engineering, yaitu arsitektur dan product design. Jadi kalau misalnya anak kita mau ngambil arsitektur atau product design, perlu dia juga jago gambar, suka gambar, plus dia juga kuat di fisika math, karena itu art engineering namanya ya. Lalu ada performing art ya, kemudian ada law ya, law aja sekarang banyak, sport sekarang berkembang loh jurusannya, tapi mungkin prospek karir di Indonesia belum seberkembang di luar negeri untuk berhubungan dengan sport. Sport artinya nggak cuma atlet doang ya, ada sport psychology, ada sport sport and medicine ya, banyak sekali. Oke. Nah, ini juga yang berkembang ya, game design ya, game developer atau game design nama jurusannya. Dulu zaman saya kalau mau jadi dokter itu cuma harus ambil kedokteran nanti spesialisasi kulit kelamin. Sekarang nah sayangnya gini, di Indonesia memang sampai hari ini rasanya belum ada jurusan kosmetik dan dermatologi yang khusus untuk kecantikan muka belum ada. Tapi di luar negeri itu udah ada jurusan yang nggak usah ngambil kedokteran kulit kelamin, hanya fokus untuk kecantikan ya, skincare, itu ada jurusan namanya kosmetik dan dermatologi ya. Yang pokoknya berhubungan dengan kecantikan lah, fokusnya di situ doang gitu ya.
Lighting dulu ini termasuk mungkin di interior design ya, atau di mana arsitektur ya. Tapi sekarang ada jurusan lighting design, itu satu jurusan S1 sendiri, khusus belajar lighting design ya. Sound studio, sound audio engineering ya, banyak sekali jurusan-jurusan yang baru ya, yang berkembang. Nah, semakin banyaknya jurusan, sebenarnya semakin sisi positifnya adalah kita semakin bisa fokus pada apa yang kita suka. Tapi Bapak Ibu, pengalaman saya masih cukup banyak anak yang tidak mau mengeksplorasi dirinya. Padahal eksplorasi itu sekarang tidak ada batasan ruang dan waktu ya. Sehingga akhirnya bingung. Kalau nggak eksplorasi pasti akan semakin bingung. Kalau tes penjurusan studi dan karir yang saya lakukan hanya bisa membawa sampai ke area. Misalnya gini, oke, kamu suka mechanical engineering nih. Tapi mechanical engineering-nya apakah otomotif, naval, atau aero, dia harus eksplorasi sendiri gitu. Ya, saya hanya bisa sampai bawa pada misalnya, oke, kamu suka art yang gambar, ya. Nah, art gambarnya kamu mau fine art, ya, kamu mau apalagi itu misalnya animation, ya, dia harus cari sendiri, gitu, ya. Jadi eksplorasi. Dan rasanya kita susah untuk mengejar variasi jurusan karena berkembangnya begitu pesatnya. Yuk kita lihat career in the future. Jadi perubahan industri ya dari 1, 2, 3 sampai 4.0 inilah yang banyak mengubah dunia karir. Dan kita sekarang sudah di industri 4.0, bahkan di negara-negara maju yang teknologi seperti Jepang, yang ketika saya melakukan studi visit ke Jepang 2 tahun yang lalu, bahkan mereka sudah beyond ya, sudah di atas dari 4.0 seperti itu. Nah, kan kita sekarang banyak dikhawatirkan dengan begini ya, aduh nanti pekerjaan digantikan oleh mesin, digantikan oleh robot gitu ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, paradigma berpikirnya adalah bukan digantikan oleh mesin ya, kita nggak usah berpikir begitu. Tapi the future is betul, the future is our partnership with machine ya. Jadi the future of our partnership with machine, human-machine partnership. Oke. Ini menurut laporan Dell Technologies, 85% pekerjaan di tahun 2030, which is itu 10 tahun lagi, Bapak Ibu, nggak lama lagi, yang akan dimasukin anak-anak generasi Z, anak-anak kita, yang lahir tahun 1995 dan seterusnya, dan juga generasi Alpha yang lahir 2012 dan seterusnya, itu belum ditemukan. Jadi artinya masih banyak nanti karir-karir yang bahkan saat ini pun belum ada, tapi nanti akan ada 10 tahun lagi. Gitu ya, lihat, kalau kita nggak open mind, nggak continuous learning, nggak beradaptasi, nggak akan mungkin bisa survive di segala perubahan zaman. Dalam laporan Forum Ekonomi Dunia, 6% anak-anak SD saat ini akan bekerja pada jenis pekerjaan yang belum ada nantinya. Kajian McKinsey Global Institute pada tahun 2017 menyebutkan 23 juta pekerja di Indonesia bakal digantikan proses otomatisasi di tahun 2020 dan sudah terjadi saat ini. Ya. Jadi, sebenarnya objektifnya bukan menggantikan manusia dengan robot, itu ya, tapi jadi kayak misalnya saya pernah kerja di Honda ya, di pabrik motor Honda, waktu di Astra Honda Motor. Waktu zaman saya kerja, itu bagian pengelasan, welding, itu masih pakai manusia. Ya, jadi pakai baju kayak baju yang sekarang nih, yang COVID ya, kayak baju penuh dari atas ke bawah ya, terus beresiko panas, karena itu kan berhubungan dengan pengelasan ya, api. Nah, ketika digantikan oleh robot, sebenarnya kan itu membuat pekerjaan jadi lebih cepat, ya, jadi lower cost dan mengurangi resiko, ya, seperti itu. Jadi di satu sisi robot, mesin, tujuannya seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu sebenarnya semakin kompleks pekerjaan itu, ya, semakin susah untuk diotomatisasi. Jadi kalau misalnya kita hanya bisa melakukan pekerjaan yang rutin manual, ya pasti akan tidak secure, tidak aman. Akan sangat mudah untuk digantikan oleh otomatisasi. Jadi objektifnya bukan menggantikan manusia, tapi enhance, ya, mengembangkan manusia. Jadi manusia-manusia yang dulu melakukan proses welding dikembangkan supaya bisa melakukan pekerjaan yang lebih kompleks gitu, dikembangkan knowledge-nya, dikembangkan skill-nya ya, supaya bisa mengerjakan pekerjaan yang lebih kompleks. Pekerjaan yang rutin manual itu bisa dilakukan oleh robot. Nah, Bapak Ibu, artinya semakin penting untuk anak-anak kita ini, semakin menambah knowledge dan skill-nya. Karena kalau anak kita less knowledge,
les skill ya, itu akan mungkin itu banyak pekerjaan yang less knowledge, less skill bisa digantikan oleh otomatisasi, Bapak Ibu. Jadi yuk dukung anak-anak kita untuk terus belajar, untuk terus mengembangkan knowledge-nya, pengetahuan dan keterampilannya. Dan tidak ada batasan ruang dan waktu untuk belajar. Ya, tidak ada batasan. Selain di bangku di pendidikan formal, kita bisa belajar di mana saja dan bahkan banyak yang free kalau kita mau, ya. Ya, kita lihat ini ya. Jadi siapa yang lambat untuk beradaptasi? Ya pasti akan kehilangan opportunity. Oke. Kita lihat banyak orang bilang bisnis tour and travel mati gitu ya. Maksudnya bukan saat pandemi loh ya. Betul, bisnis tour and travel mati kalau tidak bertransformasi. Tapi bisnis tour and travelnya itu sendiri mati nggak? Enggak. Salah satu pengeluaran terbesar manusia di dunia itu di sektor pariwisata, Bapak Ibu. Apalagi anak-anak generasi Z, mereka lebih penting untuk bepergian wisata daripada untuk mengumpulkan uang beli rumah, ya kan? Nah, tapi tour and travel bisnis yang tidak bertransformasi itulah yang akan mati, ya. Jadi transformasi kata kuncinya. Medication transformation. Untuk anak-anak yang mau ambil kuliah kedokteran, zaman kita dulu dokter umum masih cocok. Zaman sekarang udah nggak cukup. Udah zaman dulu masih cukup, zaman sekarang udah nggak cukup ya. Jadi untuk yang level-levelnya cuma deteksi penyakit, yang umum-umum itu akan bisa digantikan oleh mesin ya. Jadi kalau misalnya teman-teman, Bapak Ibu pernah nonton film yang apa sih itu saya lupa ya, yang Big Mac ya, Baymax film kartun gitu yang robot pakai biru itu yang gemuk gitu ya, yang biru terus bisa mendeteksi penyakit lah ya itulah. Jadi kadang-kadang film Amerika itu bukan science fiction, film-film Hollywood itu seringkali science prediction dan sudah banyak yang terjadi. Nah ini saya waktu di Jepang ketemu dengan si profesor ini namanya Profesor Senkei. Nah dia seorang engineer medical engineering dan dia seorang scientist ya, bilioner, scientist yang bilioner. Jadi menjadi bilioner nggak harus hanya menjadi seorang artis dan menjadi seorang pebisnis ya. Dan kalau kita nonton film kayak Transformer ya, terus kita nonton film apa lagi yang sebelum saya pergi ke sana tuh saya nonton film Alita ya, Alita setengah cyborg, setengah manusia. Waktu saya ketemu Profesor Senkei, saya pikir ya ampun, Transformer dalam dunia nyata, Terminator dalam dunia nyata, Alita dalam dunia nyata, ya seperti itu. Jadi dia menciptakan robot yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia untuk membantu orang yang lumpuh, ya, untuk membantu orang yang punya disability. Nah ini banyak karyawan bank dipangkas ya karena sudah beralih ke finance banking, finance technology. Seberapa sering sih sekarang kita perlu ke teller? Oh kemarin aja saya waktu ngurusin tabungan kayak deposito gitu ya. Sekarang masukin deposito aja udah bisa pakai hanya dengan ini ya. Jadi semua sudah beralih ke finance banking, finance technology. Oke, jadi Bapak Ibu, pekerjaan yang rutin dan manual itu pasti akan highly untuk digantikan oleh komputerisasi atau robot atau mesin. Yang rutin, yang rutin, yang kognitif membutuhkan kognitif tapi rutin juga sangat highly ya digantikan. Yang non rutin dan manual ini juga berkembang untuk digantikan. Jadi disinilah ya yang non rutin dan membutuhkan kemampuan kognitif yang tinggi, skill dan kognitif yang tinggi. Yuk, anak-anak kita harus terus belajar, mengembangkan knowledge dan skillnya, karena itulah yang dibutuhkan dia untuk menghadapi zamannya. Again, attitude-nya 5 ini, Bapak Ibu, yuk bantu anak-anak kita mengenali dirinya. Dan kita bisa mengenali diri anak dengan personality-nya, minatnya, bakat, kemampuan, dan value. Ini tadi saya sampaikan value. Nggak semua anak itu value work outcomes-nya itu making money. Ya, artinya apa? Ukuran achievement
ukuran sukses, ukuran kebahagiaan setiap orang beda-beda. Jadi jangan memaksakan value kita terhadap anak. Kita ajak diskusi, value-nya apa yang ingin kamu capai ya, kamu suka apa ya. Jadi memahami personality profile anak, memahami minatnya, potensi, value, career opportunities ya, sehingga kita bisa membantu anak menemukan minatnya ya, dan tahu cita-cita yang dia suka, passionnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita bisa tetap keep in touch ya, kalau memang ada yang mau ditanyakan dan tidak keburu di sesi ini di social media seperti anak-anak zaman now ya. Dan saya juga membangun satu komunitas namanya Komunitas Parenting Education di Telegram. Silakan kalau yang mau join, kita juga bisa belajar, berdiskusi, bertumbuh sebagai orang tua dan guru di komunitas ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Hanli, Bapak Ibu semuanya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Ketika bertanya, boleh mengaktifkan audio atau mengajukan pertanyaan di kolom chat. Seperti tadi kita ketahui, kalau Bu Hanli berkata, minat, bakat, dan value itu kita serahkan kepada anak. Nah, jadi tidak ada paksaan dari orang tua. Selamat pagi. Ya, saya mau bertanya. Ya. Terima kasih Bu Hanli atas pemaparannya yang luar biasa dan informasi-informasi yang disampaikan sangat bagus sekali. Tapi ada satu hal yang saya ingin tanyakan, seperti yang tadi Bu Hanli sampaikan mengenai bakat anak-anak kita serahkan kepada anak-anak, tidak kita paksakan gitu ya. Rasanya mungkin sekarang ini banyak orang tua yang sudah mulai memahami hal seperti ini. Tapi ada satu hal yang kadang-kadang menjadi ganjalan buat kami orang tua, khususnya kalau seandainya bakat anak-anak itu kan sekarang ini ya seperti tadi disampaikan, ada yang suka mengikuti tren misalnya. Tapi ada juga yang memang kita lihat memang bakatnya ke situ gitu. Minat ya Bu? Minatnya, minat sekolahnya atau minat jurusannya gitu ya. Hanya terkadang kita juga melihat dari sisi finansialnya ya Bu ya. Karena kadang-kadang minat anak-anak itu kelihatannya cukup mahal gitu. Yang mungkin nggak semua orang tua mampu mensupport gitu. Ya, kayak seperti tadi Ibu Hanli paparkan bahwa dalam strategi memilih jurusan misalnya yang dipilih sebagai cadangan itu adalah universitasnya gitu, bukan jurusannya yang jadi 2 jurusan atau 3 jurusan, tapi universitasnya gitu ya, tempatnya dengan jurusan yang sama sesuai minat si anak. Tapi kita bisa, kalau kita pertimbangkan lagi dari sisi finansial, sekarang kuliah itu juga nggak murah. Apalagi kalau yang dipilih jurusan-jurusan yang cukup tren, seperti tadi ada computer science gitu ya, itu termasuk salah satu yang harus membutuhkan biaya yang cukup mahal juga gitu kan. Nah, jadi kalau kita tidak membuat alternatif jurusan untuk anak, nantinya malah kalau saya berpikirnya jadi tidak ada cadangan minat lain gitu. Apakah bukannya berarti maksud saya boleh tidak kalau misalnya kita minta anak juga tidak hanya mengembangkan minatnya ke 1 minat saja gitu, bisa 2 atau 3 minat yang sebagai alternatif kalau kita mengalami hal-hal seperti waktu dia mau kuliah nanti nih kesulitan untuk mensupport dari sisi finansial kita gitu. Itu Bu, terima kasih. Ya, terima kasih. Saya langsung jawab aja ya, Bu. Memang jarang ada orang punya minat cuma 1, Bu. Tadi yang seperti saya bilang, pada umumnya orang punya minat beberapa. Ada minat yang perlu dipilih, ada minat yang bisa disinergikan, bahkan ada minat yang juga bisa diparalelkan. Yang tadi sudah saya jelaskan secara detail. Nah, mengenai financial, kita pertama kita kita program anak kita dengan pikiran yang bertumbuh. Artinya gini,
Coba rasakan bedanya ya. Yang pertama begini, udahlah, kita tuh bukan orang yang punya uang misalnya ya, kita bukan orang yang punya duit nih ya, udahlah, seadanya kamu bisa sekolah lah misalnya gitu ya. Kalau kamu pengennya itu nggak mungkin lah misalnya. Nah ini pola pikir yang apa ya, kita bilangnya fixed mindset gitu ya, yang tidak bertumbuh. Nah yang ini pola pikir yang kedua begini, oke, kita memang secara finansial nggak cukup nih saat ini, tapi bukan berarti kamu nggak bisa ya meraih cita-cita kamu. Ini kan kita banyak dengar kisah-kisah di Kick Andy ya, yang orang-orang dengan latar belakang yang kurang mampu juga bisa ya. Nah, banyak jalan menuju ke Roma. Bapak Ibu, beasiswa itu terbuka banyak sekali Bapak Ibu. Silakan dicatat, ada yang namanya Tonoto Foundation. Itu lembaga yang memberikan beasiswa untuk S1. Tonoto Foundation. Silakan cari di Instagramnya, silakan cari website-nya, nggak tahu ada apa enggak. Itu setiap tahun memberikan beasiswa. Artinya, satu, kita bisa jalur beasiswa. Yang penting apa? Anaknya berjuang nih untuk belajar yang benar. Karena screening awal beasiswa udah pasti nilai dan wawancara ya. Kita kembangkan pribadinya juga menjadi pribadi yang matang. Lalu S2 beasiswa itu hanya dari Tonoto ya. Jepang, Bapak Ibu, Jepang itu banyak memberikan beasiswa pada anak-anak berprestasi karena Jepang itu kekurangan generasi muda. Nah, tapi again untuk bisa dapat beasiswa nilainya perlu bagus dulu ya. Jadi satu, jalur beasiswa itu banyak sekali Bapak Ibu kalau misalnya kita tahu informasi. Kedua, bisa jalur step by step. Step by step tuh oke, D3 dulu ya. Oke, D3 dulu. Nanti kamu kerja, kamu lanjutin S1 ya. Nanti kamu kerja ya, kamu lanjutin. Jadi mulai dari D3 dulu. Bisa begitu Bu, kan tidak ada batasan waktu untuk belajar. Artinya D3 bukannya udah stuck di D3, tapi bisa lanjutin seperti itu. Nah, saya ada kisah, maksudnya kayak misalnya saya ada kisah ya teman saya, dia dari keluarga yang sangat tidak mampu. Waktu itu dia jualan toge, jadi waktu dia kecil tuh dia udah mulai bantu mamanya jualan toge di pasar. Saya ingat, ini ke teman saya sendiri. Tapi Bu, Pak, daya jualnya luar biasa. Dia tuh masuk awal kuliah itu dari benar-benar staff admin di kantor, di satu Arta Geraha Group ya, saya mention aja lah. Terus kemudian dia kuliah lagi, jadi dia dari yang cuma tamatan SMA, dia kerja, dia sambil lanjutin D3, dia kerja, dia sambil lanjutin S1, dan karena posisi makin tinggi, dia sekarang udah di S2, tapi itu gradasi ya. Jadi mungkin saat ini kita nggak memungkinkan untuk langsung gitu ya di universitas ternama langsung S1 langsung S2, itu bisa berjenjang. Tapi semua dimulai dari growth mindset, cara berpikir yang bertumbuh itu satu. Terus kemudian daya juang. Kemudian itu persiapkan nilai dan attitude kita, karena pemberi beasiswa sekarang banyak sekali. Ya, jadi itu Bu, Pak. Jadi itu jalan-jalan yang mungkin bisa saya berikan. Artinya saya percaya tidak ada hambatan. Bapak Ibu tahu yang Rebecca Ballerina dari Surabaya? Sangat viral. Tadi sebenarnya saya mau cari videonya, tapi silakan nanti cari di YouTube ya. Ballerina, namanya Rebecca Hadi. Nanti linknya saya chat ya di room chat ya. Sambil nanti kalau ada yang nanya saya cari linknya. Nah, apa yang menarik dari si Rebecca ini? Rebecca ini dari keluarga yang tidak mampu, Bapak Ibu, secara finansial, miskin. Jadi dia kadang-kadang dibekali orang tuanya cuma kentang rebus gitu ya. Tapi dia punya passion dan cita-cita menjadi balerina. Sementara balerina itu adalah kursus yang mahal banget. Tapi ketika orang melihat daya juangnya, melihat bakatnya, passionnya, jadi dia banyak dapat sponsor. Jadi beli sepatu, ada yang beliin dia sepatu, ada yang bayarin dia kursus, kayak gitu loh Bapak Ibu. Dan akhirnya 2 tahun yang lalu, dia menang di New York Ballerina Grand Prix 2 tahun yang lalu. Dan dia menjadi viral di Indonesia karena itu. Balerina, kursus minat yang sangat mahal, dia dari keluarga yang tidak mampu, tapi dia bisa menjadi pemenang dunia. Jadi
yuk kita mulai dari cara berpikir yang bertumbuh, banyak jalan menuju ke Roma. Yang penting kita dorong anak kita untuk tidak kecil hati ya, seperti itu. Iya, terima kasih Bu Hanli. Apakah ada masih pertanyaan dari Mama Papa semuanya? Okay. Maaf, boleh tanya satu lagi, Bu? Oh iya, boleh. Iya, terima kasih Bu Hanli penjelasannya. Ya, itu mungkin salah satu solusi yang bisa kami laksanakannya untuk memotivasi anak-anak. Tapi satu lagi tadi Ibu menyinggung soal beasiswa. Nah, seperti tadi Ibu sampaikan, beasiswa itu kan lebih banyak melihat nilai ya, nilai prestasi anak secara akademik. Rata-rata semua seperti itu beasiswa. Nah, apalagi kalau untuk masuk jurusan jalur prestasi kuliah, itu yang dilihat adalah benar-benar nilai akademiknya, gitu. Nah, sementara sekarang sepertinya agak kontradiktif karena banyak juga jangan menilai anak dari nilainya saja, gitu. Nah, ya kan. Jadi kadang-kadang anak suka bilang banyak orang yang sekolahnya tidak prestasi, tidak ranking, tapi bisa berhasil. Nah, kalau contoh seperti tokoh-tokoh itu yang ternyata di sekolahnya juga tidak berprestasi, sementara kita juga ingin mensupport anak minatnya untuk kuliah di jurusan yang dia minati dengan biaya yang mau ikut beasiswa. Sementara sekarang masa-masa sekolah SMP, SMA ini, kalau kita tidak dorong dia untuk push dia untuk mendapatkan nilai yang baik untuk mencapai prestasi tinggi supaya bisa dapat beasiswa, itu juga jadinya nanti menghambat untuk proses ke depannya. Bagaimana pendapat Bu Hanli? Terima kasih. Pertanyaan yang bagus, yang menarik ya. Pertama, jadi ada beberapa yang saya mau jelaskan. Pertama, tergantung jurusan. Kalau ambilnya art, dia pasti akan melihat portfolio. Portfolio gambarnya dikumpulin, ya. Ikut kompetisi-kompetisi gambar. Kalau dia mau ngambilnya musik, udah pasti kompos lagu. Di area-area itu nggak akan ditanya. Tapi kalau kita mau misalnya dapetin beasiswanya engineering, udah pasti nilai, ya, dan terutama nilai fisika dan matematika. Jadi tergantung jurusannya, ya. Itu satu. Terus kemudian saya nggak pernah, dan saya menyarankan Bapak Ibu jangan ngomong ke anak begini. Lihat dia DO bisa sukses. Anak itu cuma mengambil sepenggalnya doang, ya. DO bisa sukses. Sekarang kita ngomong Bill Gates, ya. Bill Gates DO bisa sukses. Dia tuh DO karena apa? Dan dia DO dari university apa juga? Dari Harvard, ya. Dan dia bukan DO karena nggak mampu. Mungkin karena Harvard juga udah nggak level buat dia, ya. Karena artinya dia beyond dari kapasitas dari yang dia dapatkan di mana Harvard. Misalnya Menteri Susi, ya, lulusan SMA juga bisa jadi menteri, gitu ya. Seberapa banyak? Pertanyaan saya, berapa banyak persentasenya? Dan Menteri Susi pun waktu di acara show di TV dia tidak mensuggest anak-anak untuk tidak melanjutkan pendidikan. Artinya seperti itu. Nah, gini, saya juga mau menyampaikan mengenai paspor. Ini metafora perumpamaan Bapak Ibu. Ini yang saya suka ngomongin ke anak-anak. Saya bilang ke anak-anak gini, Tante setuju banget bahwa sukses itu tidak tergantung dari nilai dan ijazah. Saya sangat setuju. Angela Duckworth juga mengatakan daya juang, ya, dan passion, ya. Tapi saya bilang gini, kamu kalau masuk ke negara Singapura, saya bilang, kamu nggak ada paspor, kamu bisa masuk nggak negara Singapura dengan mudah, ya. Jadi saya coba bilang gini, paspor itu hanya untuk memudahkan kita. Untuk masuk ke negara SMA, kita perlu paspor SMP. Untuk masuk ke negara D3, ya, kuliah D3, kita perlu paspor SMA. Dan setelah kita masuk negara D3, kita nggak ditanya lagi paspor SMA kita setiap hari. Ketika kita masuk ke dunia profesional, ya, akan lebih mudah kalau kita punya paspor, ya, akan lebih mudah. Ya, saya bilangnya bukan tidak bisa. Nah, nilai paspor pun akan berbeda-beda. Misalnya, kayak saya kasih contoh. Seci sekolah yang sudah dikenal. Mungkin nilai paspor Seci akan beda dengan nilai paspor sekolah yang sama sekali tidak dikenal, gitu ya. Seperti itu. Jadi,
itu hanya untuk memudahkan kita masuk. Tetapi ketika kita sudah berada di negara itu, udah nggak ditanyain lagi kan pasportnya. Tapi bagaimana kita berjuang, kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, karakter kita, attitude kita, itu yang akan menentukan seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya anak kita mampu, punya, maksudnya otaknya normal, bukan anak-anak dengan slow learner ya, slow learner yang memang potensi IQ-nya di bawah rata-rata atau borderline ya, atau mental retardasi. IQ-nya normal gitu ya, terus juga semuanya normal. Kita encourage dia untuk menjadi dirinya yang lebih baik dari hari ke hari, itu yang kita dorong. Jadi kadang-kadang kita tuh cuma sepotong, anak tuh ngambilnya sepotong ya. Dia nggak kuliah juga bisa sukses ya, tapi dia nggak ngeliat tuh ya, kayak misalnya Mark Zuckerberg, kenapa bisa sukses di Facebook? Tahu nggak berapa tahun Mark Zuckerberg itu setiap hari itu cuma coding sampai menemukan codingnya Facebook? 7 tahun. Nah, kisah 7 tahun daya juangnya Mark ini biasanya nggak di highlight. Yang di highlight tuh cuma nggak lulus kuliah, bisa sukses. Nah, tapi yang terpenting kan sebenarnya 7 tahunnya dia setiap hari ya menemukan codingnya Facebook, daya juangnya itu yang harusnya di highlight seperti itu. Jadi tergantung Bu jurusannya. Ada jurusan yang memang harus akademik, kalau memang jurusannya ke arah-arah akademik. Ada jurusan yang memang kita diminta nanti portfolio gambar kita, kompos lagu kita. Jadi tergantung jurusannya, itu satu. Terus kedua tadi ya Bapak Ibu, saya menyarankan untuk jangan hanya mengambil sepotong, gak lulus kuliah bisa sukses. Tapi justru yang di highlight adalah dia gak lulusnya kenapa ya, dan perjuangan dia sampai Microsoft bisa segede sekarang, sampai Mark Zuckerberg bisa sesukses sekarang dengan Facebooknya, itu yang harus di highlight. Sama satu contoh ya, Bu, saya tambahin dikit ya. Ini juga saya suka saya pengen mengubah cara berpikir. Misalnya ini, itu si Bill Gates aja, Mark Zuckerberg kalau kemana-mana pakai jeans, pakai kaos ya, santai-santai aja. Ya itu karena Mark Zuckerberg, karena itu Bill Gates, orang juga udah tahu mereka. Coba kita ya, artinya apa? Kita juga harus memperhatikan penampilan kita, bukan mewah, bukan mahal, enggak, tapi yang pas gitu. Nggak bisa seenaknya suka-suka gue suka gitu loh. Nah, jadi ketika misalnya kita rapat, ya berpakaianlah yang pas untuk kamu rapat. Karena ketika kamu berpakaian yang pas, kan orang jadi merasa di respect ya, orang jadi percaya kamu ya, karena orang belum kenal kamu gitu. Jadi jangan cuma sepotong, Mark Zuckerberg, Bill Gates kemana-mana cuma pakai kaos, pakai jeans nggak apa-apa. Ya iyalah, karena mereka udah Bill Gates dan udah Mark Zuckerberg gitu. Tapi kan kita belum seperti mereka. Coba kalau misalnya sekarang saya pakai baju tidur, Anda apa nggak pas? Anda apa nggak pusing ngeliat saya kasih seminar pakai baju tidur, ya kan? Pakai kaos oblong seperti itu. Kira-kira begitu. Ya jadi jangan cuma sepotong. Terima kasih Bu Hanli. Untuk Bapak Ibu semuanya, kita tutup sesi tanya jawab karena waktu kita sudah membatasi, karena habis ini ada pengambilan rapot juga secara Google Meet. Nah, Bapak Ibu semuanya, setelah kita mendengarkan dari Bu Hanli bahwa untuk mengarahkan anak sesuai dengan cita-citanya, kita memiliki pemikiran yang tumbuh. Jadi intinya ya, kita menjadi orang tua memiliki pemikiran tumbuh sehingga kita bisa mengarahkan anak-anak kita menjadi peserta didik yang memiliki impian tercapai tanpa ada paksaan dari orang tua. Jadi sesuai dengan minat dan bakatnya mereka, terutama pada minatnya mereka. Nah, untuk itu sampai di sini parenting kita pada hari ini. Saya kembalikan kepada Bu Yuanti. Terima kasih kepada Ibu Clara yang telah memandu acara inti webinar parenting hari ini. Tentu hari ini kita mendapat ilmu yang sungguh luar biasa yang kita dapatkan dari Ibu Hanli. Kita bisa menentukan bagaimana kita sebagai papa mama, bapak ibu orang tua di dalam memahami bakat minat anak-anak kita dan juga mengarahkan sesuai dengan cita-cita. Tentunya setelah acara ini kita menjadi yakin, menjadi percaya diri untuk mendampingi dan mengantarkan putra-putri papa mama, bapak ibu semua
untuk meraih mimpi-mimpi mereka, karena sebenarnya putra-putri Bapak Ibu memiliki potensi yang tak terhingga. Seperti kata perenungan dari Master Cheng yang disampaikan bahwa jangan menganggap remeh diri sendiri, karena setiap orang memiliki potensi yang tak terhingga. Dan sampailah kita di penghujung acara webinar parenting hari ini. Atas nama sekolah khususnya SMP Cinta Kasih Seci, mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Hanli. Terima kasih Ibu Hanli, Kanen. Terima kasih Kanen. Ya, terima kasih juga kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Papa Mama, Bapak Ibu orang tua siswa yang hari ini telah berkenan hadir ikut untuk memenuhi undangan webinar parenting SMP hari ini. Dan tidak lupa kami atas nama sekolah khususnya SMP Cinta Kasih Seci mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mama Papa untuk semuanya akan ada sesi foto, jadi untuk Mama Papa semuanya diharapkan mengaktifkan videonya sehingga kita akan melangsungkan sesi foto. Oke, terima kasih untuk Mama Papa semuanya. Nanti akan ada link yang dibagikan wali kelas untuk ke penilaian pada webinar parenting kita, masukan dan kritikan sarannya sehingga kita tetap bisa melaksanakan webinar parenting seperti ini untuk kedepannya lebih baik lagi untuk perkembangan SMP Cinta Kasih Seci. Baik, Papa Mama, Bapak